Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan hasil diskusi kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Sultan Abradinata, NIM 61034200009, Bina Malia Ulfa, NIM 61034200020. Menuju terapi sel induk untuk perbaikan otot rangka. Otot ketal merupakan target ideal untuk terapi sel. Penggunaan populasi sel induk ampuh dalam bentuk autologus intrastruktural transplantasi merupakan strategi untuk memperlambat perkembangan penyakit otot bawaan seperti Duchenne muscular dystrophy atau regenerasi jaringan luka setelah trauma. Sifat sinestial dari otot rangka unik memungkinkan enrichment sel-sel batang atau progenitor untuk berkonfigurasi miosel baru untuk mengembalikan ekspresi gen bermutasi pada miopati. Selanjutnya, potensi terapi sel induk otot rangka. Otot digerahi dengan kapasitas regeneratif yang sangat baik karena populasi stem jaringan penduduk sel. Sel satelit diposisikan di antara lamina spasial dan skorma myofibers dan terdiri dari kurang dari 5% monokulesi dalam jaringan. Umumnya di mana ditandai dengan ekspresi faktor transkrip MAC7 yang sangat diperlukan untuk pembaruan diri mereka. Selanjutnya, modulator farmakologis nasib sel myogenik. Metode kultur tradisional untuk mus tidak prinsip untuk ekspansi sel jangka panjang dan sebaliknya menyebabkan hilangnya ekspresi MAX7 di diferensiasi spontan, penuaan dan hilangnya potensi regeneratif secara beruntut. Sublimata, oleh karena itu, media kultur dengan molekul kecil yang menargetkan jalur penisial yang mengendalikan diferensiasi myogenik telah digunakan untuk mempertahankan mus dalam keadaan belum matang dan meningkatkan kemampuan untuk perbaruan diri setelah peningkatan. Perawatan ini secara dramatis meningkatkan kapasitas pembaruan diri mus diukur dalam percobaan transkrip serial dan menyebabkan pemulihan kekuatan otot pada tikus berusia 7 tahun. Medley transparan fase adalah pengaturan diferensiasi yang sangat kuat dan dapat dihambat dengan molekul kecil selama ekspanase untuk meningkatkan proliferasi muri dan mus manusia. Perbanyak dengan meningkatkan potensi teraupik mus dan memulihkan kekuatan otot pada tikus setelah transparanse. Selanjutnya, rekayasa isyarat biofisik ex vivo. Sifat biofisik seperti kekuatan substrat, geometrik, dan komposisi matriks ekstraseluler telah mengarahkan rekayasa sistem kultur yang mencoba meniru arsitek. Tidak seperti piring kultur sel plastik yang kaku, menumbuhkan mux pada hidrogel lunak yang menyerupai modulus elastis. Jaringan otot mendukung in vitro pembaruan dini. Mus unggul ke hidrogen lembut mempertahankan enrichment dan niche kapasitas reproduction. Mereplikasikan beberapa isyarat fisik jaringan otot dalam geometrik, elas modulus trix komposisi, dan organisasi struktur. Selanjutnya, teknologi bioteral untuk memperbaiki otot. Pendekatan bioteknologi telah digunakan untuk meningkatkan efisien pengiriman mus setelah transkrip yang telah menjadi tantangan penerjemah tambahan dan signifikan. Jaringan yang terkuat, menua dan distrofik memiliki lingkungan mikroinflamasi yang keras dan integrasi. Struktur yang rusak tidak kondusif untuk kelangsungan hidup dan efisien dan pencakokan sel setelah transplantasi. Kemajuan dan mengatasi hambatan ini telah dibuat dengan generasi yang dapat diinjeksi di ekspulasi bioteral yang mencerminkan arsitek struktur otot dan dapat dimuat dalam kontil faktor pertumbuhan untuk meningkatkan efisiensi transplantasi mus. Tantangan dan peluang ke depan. Beberapa kendala masih menghadapi penerjemahan terapi sel induk otot menuju klinik. Pertama, pemahaman kita tentang dasar molekul yang tepat
yang membedakan komponen pembaruan diri menyusun secara efisien dan nenek moyang yang hanya dapat mengukir secara mikro tetap tidak mencukupi. Kedua, sistem kultur telah dioptimalkan terutama menggunakan MUSC tikus, dan apakah metode yang sama ini dapat diterapkan pada MUSC manusia memerlukan konfirmasi terutama karena tikus dan manusia memiliki karakteristik fungsional yang berbeda. Ketiga, transisi menuju klinik pada akhirnya akan membutuhkan regen yang lebih sesuai dengan peraturan, seperti media bebas, serum, dan sistem kultur yang ditentukan secara kimiawi. Strategi terapi sel mungkin memiliki keuntungan dalam pengobatan penyakit dan etiologi monogenik sederhana atau untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat trauma parah seperti VML. Rekayasa jaringan telah memberikan beberapa hasil yang menggembirakan pada model hewan. Kemajuan terbaru telah mulai menentukan selain MUSC jenis sel myogenik mana yang penting untuk memfasilitasi perbaikan otot. Namun lebih banyak kemajuan masih diperlukan, terutama untuk mengatasi kurangnya persarafan yang kami bayangkan solusi untuk meningkatkan perbaikan saraf peritef dan pembentukan NMJ akan memegang kuncinya. Kemajuan terbaru dalam protokol untuk membedakan menjadi nenek moyang myogenik memiliki peluang besar untuk mengatasi hambatan ekspansi MUSC. Kemudian semacam itu dapat membuka jalan bagi terciptanya sel donor universal, sekaligus menghindari masalah yang berkaitan dengan penolakan kekebalan dan menghapus biaya tetap untuk menghasilkan sel khusus pasien untuk terapi.